dispersi adalah jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran secara merata oleh suatu zat lain ke dalam zat lainnya yang disebut dengan sistem dispersi. Larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi atau mikroskop ultra. Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar, terbesar merata di dalam medium pendispersinya. Sifat-sifat koloid. Efek Tyndall. Jika dilihat tegak lurus dari arah datangnya cahaya, jejak lintasan cahaya akan terlihat jelas pada suspensi dan koloid. Akan tetapi, jejak cahaya pada larutan tidak terlihat. Gerak Brown. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi sehingga partikel terdispersi akan terlontar. 3. Absorpsi. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. 4. Koagulasi. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. Elektroforesis. Adanya medan listrik mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak menuju elektroda yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan partikel koloid. Dialisis. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, terbentuklah ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. A. Reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. B. Reaksi redoks. Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. C. Pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Cara dispersi. A. Dispersi langsung. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. B. Homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi ukuran partikel koloid. C. Peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar. D. Busur Bredig. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dibuat menjadi koloid pada kedua ujung elektroda dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Penerapan koloid dalam bidang kehidupan sehari-hari dan industri. 1. Bidang industri. Sistem koloid digunakan dalam berbagai bidang industri, diantaranya industri karet, pembuatan cat, pemutihan gula, pengambilan endapan pengotor udara, dan penjernihan air. 2. Bidang makanan. Susu dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi cair biasanya distabilkan oleh emulgator, contoh kafein dalam susu. Yang ketiga, bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Sakit perut terjadi jika terdapat gas yang terjebak dalam sistem pencernaan. Yang keempat, bidang kosmetik. 1. Sol padat, contoh lipstik dan pensil alis. 2. Sol cair, contoh cat kuku, masker, dan maskara. 3. Emulsi, contoh pembersih muka. 4. Aerosi cair, contoh hairspray, parfum semprot, dan penyegar mulut bentuk semprot. 5. Buih, contoh sabun cukur. Dan yang terakhir, gel, contohnya minyak rambut dan deodoran.